Selamat datang di episode perdana, tempat di mana kita ngobrol, berpikir, dan menulis bersama. Perkenalkan, aku Khairunisa Nabila, teman ngobrol kamu hari ini yang bakal menemani 1 jam ke depan dalam ruang yang kita bangun bersama, ruang yang diisi oleh kata-kata, keberanian, dan ide-ide dari anak muda yang tidak hanya berpikir, tapi juga menuliskannya. Nah, kali ini kita akan membahas kolaborasi narasi saat pena-pena muda bertemu di persimpangan gagasan. Dan teman-teman, di sini aku tidak sendiri. Sudah hadir 2 sosok inspiratif dari 2 arah pergerakan yang berbeda, tapi dalam satu semangat. Semangat yang sama, yaitu menulis untuk perubahan. Boleh nih, kita mulai perkenalkan diri terlebih dahulu dari Kak Hilma. Silakan Kak Hilma, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu dari mana? Oke, halo Kanisa, sebelumnya kenalkan aku Hilma dari Rakit Cipta ini dan juga kebetulan juga sebagai ketua bidang global kepada Islam. Dan pun di sini Bapakku adalah Gubung yang hari ini juga bersedia hadir dalam podcast kita pada hari ini. Dan juga di sini podcast kita dari ini ada di ruang narasi dengan namanya collab dengan Rakit Cipta ini. Dan aku juga merupakan founder dari Rakit Cipta ini. Terima kasih Kanisa. Masya Allah, keren banget Kak Hilma. Dan yang gak kalah luar biasa juga hadir di sebelah kita Kak Bismil Tirta Jalisman. Boleh Kak Bismil silakan perkenalkan diri terlebih dahulu dan dari mana Kak? Oke, makasih Nisa, makasih teman. Perkenalkan, saya Bismil Tirta Jalisman. Sekarang saya diamanahkan sebagai Ketua Duta Damai Sumatera Barat, yang dimana itu masih jabatannya 2 tahun ya, sampai 2026 depan. Nah, fokus kerja dari Duta Damai itu sendiri, kami dibagi ada 3 bagian, yaitu ada blogger, DKV, sama IT. Nah, itu bergerak di media sosial, narasi, sama tulisan gitu, bergerak di bidang perdamaian juga sih. Masya Allah, luar biasa banget ya Kak Bismil. Ternyata Kak Hilma dan Kak Bismil ini bersama-sama gitu bergerak di bidang narasi dan literasi, tetapi dari jalur yang berbeda. Kak Hilma tadi lewat media alternatif yang berangkat dari keresahan, sedangkan tadi Kak Bismil tadi lewat gerakan damai berbasis digital. Boleh nih, aku mau tanya dulu nih sebelumnya kepada Kak Hilma, boleh diceritain nggak sedikit latar belakang kenapa ada arah pikir.id ini Kak Hilma? Oke, sejatinya menulis bukan sekadar dalam menuangkan isi pikiran, tapi juga memformulasikan apa isi pikiran kita seperti itu. Dan pun di sini kita ada sebuah gagasan yang perlu kita sampaikan dan kita bisa melalui dengan tulisan. Dan hal itu teman-teman di sini banyak sekali yang punya draft tulisan, banyak sekali teman yang punya sebuah gagasan, tapi kita keluarkan dalam bentuk media gitu. Karena itu saya berpikir kenapa kita tidak menjadikan sebuah lintas yang memang berbasis kepada tulisan dan publikasi gitu. Dan pun kalau yang itu sendiri ya, kita juga udah punya websitenya sendiri, yaitu rapikir.com. Itu merupakan salah satu tulisan yang nantinya akan mengolah segala hal yang ingin diinginkan dalam sebuah tulisan tersebut, baik hukum, lingkungan, atau bahkan religi, sosial, sebagainya begitu. Pun di sini sebuah tulisan itu akan menjadi sebuah gagasan ketika adanya sebuah ide dan pikiran yang akan kita salurkan ke orang lain. Artinya memang dari media ini yang menjadi sebuah pergerakan kita bersama dapat menelurkan segala hal yang kita inginkan untuk sebuah tulisan tersebut. Begitu. Masya Allah, Kak Hilma. Berarti arah pikir.id ini lahir dari latar belakang keresahan Kak Hilma melihat banyaknya tulisan teman-teman yang sulit untuk dipublikasikan gitu. Makanya arah pikir itu hadir untuk membantu mempublikasikan tulisan-tulisan dari teman-teman sekitarnya. Nah, aku kembali ke Kak Bismil nih. Tadi Kak Bismil dari Duta Damai. Boleh Kak Bismil ceritakan sejarah atau apa gitu yang berhubungan dengan Duta Damai, sejarah atau latar belakang hadirnya Duta Damai ini? Oke, Duta Damai sendiri itu dibentuk ya, kalau yang Sumatera Barat ini 2017 itu dibentuk langsung oleh BNPTNI, yaitu Badan Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia, dan dibawahi oleh PMD sendiri itu Pusat Media Damai. Nah, kita di sini sebelum terjadinya Duta Damai Sumatera Barat, tentunya kita itu bergerak di sosial media saja yang namanya Duta Damai Media Sosial. Nah, karena
waktu itu masih terkendala dengan COVID ya, makanya kami tidak bergerak di offline-nya gitu. Karena sekarang udah nggak ada COVID lagi atau masalah apa lagi gitu. Jadi kami itu langsung bergerak secara online daripada online-nya. Kalau online itu sendiri kita nulis konten, bikin konten TikTok atau IG yang dimana itu bergerak di anti terorisme, radikalisme dan radikalisme. Nah, kalau offline-nya itu bergerak kayak kerjasama dengan kampus, SMA, SMP, SD gitu. Ya bergerak di perdamaian juga kayak intoleransi, anti radikalisme sama terorisme. Keren banget ya Kak, ternyata juga damai ini selain pergerakannya secara online juga ada pergerakannya secara offline ya Kak. Oke, sekarang kan kita lagi kolaborasi nih, berbicara soal kolaborasi. Menurut Kakak Hilma dan Kak Bismil gitu, mengapa sih menulis ini itu masih penting di era yang kita tahu ya sekarang kita udah serba cepat, serba visual. Tapi kenapa menurut Kak Hilma dan Kak Bismil menulis ini masih penting di era kita yang udah serba AI seperti ini? Boleh dari Kak Hilma terlebih dulu. Oke, relasi itu sebenarnya sudah ada dalam narasi begitu. Artinya di sini kita antara pikir damai kita bisa melakukan sebuah proyek baru misalkan atau bahkan nanti tulisan dari damai yang draft bisa publikasikan di website kita begitu dan nanti bisa diakses oleh publik begitu. Dan damai juga bergerak di ini ya, dalam blogger juga tulisannya juga merupakan bagian dari blogger. Artinya segala tulisan yang ada di damai dan itu dikelola oleh saya sendiri gitu kan. Jadi antara arah pikir yang bergerak di bidang publikasi, damai yang berarti di bidang publikasi juga, tapi dengan fokus bahasan damai atau pluralisme itu juga bisa merupakan salah satu kolaborasi yang kuat antara arah pikir dengan damai gitu. Artinya ketika ada sebuah kolab tersebut, artinya capaian dari itu damai capaian dari arah itu siapa yang gitu. Karena pada dasarnya di sini kita akan membuat sebuah ruang kebermanfaatan untuk orang lain. Siapapun yang ditulis kita fasilitasi begitu. Nanti kita bikin sebuah request nanti kita sendiri feedback bagaimana klien apa tidak nanti kita publikasikan di media kita gitu. Damai dapat feedback kita dapat feedback gitu kan. Klien bisa kita jalankan bersama dan segala hal yang bisa kita narasikan bersama asalkan dalam bentuk narasi gitu. Masih ada relevannya Kak. Kalau menurut Kak Bismil bagaimana gitu? Relasi antara komunitas Duta Damai dengan arah pikir ini untuk dapat berjalan nanti ke berlangsungannya ke depan, bagaimana menurut Kak Bismil? Oke, saya setuju sih sama Hilma. Tulisan itu kan punya kekuatan menyentuh sisi batin ya, yang kadang nggak bisa dijangkau oleh video ataupun gerakan apalah gitu ya, atau gambaran gitu. Apalagi dalam konteks perdamaian, tulisan bisa menyusun narasi baru bahwa damai itu bukan topik berat, tapi bisa dibahas dengan ringan dan akrab. Kita butuh lebih banyak cerita yang menginspirasi dan menyembuhkan. Nah, dan saya yakin itu sangat mungkin karena Duta Damai sendiri sekarang berproses jadi lebih terbuka dan kolaboratif ya. Kita bisa berkolaborasi bikin buku antologi perdamaian mungkin, atau pelatihan menulis narasi toleran, dan atau bahkan podcast seperti ini yang menjadi ruang dialog kita bersama. Masya Allah, luar biasa banget ya. Sudah ada kebayang bagaimana kolaborasi ke depannya antara arah pikir dengan Duta Damai. Nah, berbicara tentang tulisan tadi seperti yang saya bilang barusan, sekarang kita udah serba cepat, serba digital gitu. Menurut Hilma dan Kak Bismil, kenapa sih masih penting kita menulis pada saat sekarang ini? Kalau sudah ada AI yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita gunakan untuk bisa membuat apa yang kita inginkan gitu, apa yang kita minta, dan AI bisa menyembuhkan hal kita minta itu. Dan kenapa kita masih penting untuk kita menulis? Aku dulu ya. Iya boleh, silakan saya mulai. Oke, saya telah dengar kata-kata jikalau kita ingin mengalaminya silahkan membaca, jikalau kita ingin mengalaminya silahkan menulis. Artinya di sini yang dibutuhkan sama manusia itu adalah berpikir, bertindak dan bersuara. Dan kalau AI itu beda ya, antara robot dan manusia itu berbeda. Nah, AI itu merupakan kecerdasan buatan yang itu dianalisis oleh data gitu. Sedangkan kita di sini oleh otak manusia sendiri. Karena
itu tidak merupakan sebuah berpikir yang dimaknai AI seperti itu. Nah, saya juga pernah mengetes misalkan melihat dari AI itu sendiri, saya rasa manusia lebih cerdas dari AI. Walaupun itu merupakan buatan ya, tapi bisa bisa dari AI begitu. Artinya di sini tulisan bukan selalu dengan dalam bentuk publikasi, tapi juga substansi dan isi apa yang kita inginkan gitu. Karena dasarnya gagasan itu tidak kita publikasikan kalau tidak belum mata kita tidak akan mencapai kebermanfaatan untuk manusia gitu. Kalau orang bisa akses AI, kita bisa akses AI, orang nggak bisa gitu. Tapi pikiran dari kita manusia itu tidak berbeda dengan itu sendiri gitu kan. Dan publikasi merupakan salah satu cara kita mengeluarkan gagasan dengan catatan tidak menggunakan AI. Kalau saya pribadi ya, saya bukan anti dengan AI, tapi sangat mengisi AI itu sendiri. Karena juga saya mampu oleh AI gitu. Jadi itu yang saya. Kalau dari Kak Bisma sendiri bagaimana Kak? Kalau saya setuju dengan Hirna ya. Kalau dari Duta Damai sendiri itu nggak bisa dipatokan dengan AI ya. Soalnya kami itu kayak lebih ke nyatanya gitu. Apalagi dari Duta Damai itu kayak melihat sudut pandang dari narapidanya, dari BPT-nya, dari ininya, sisi masyarakatnya, itu nggak bisa kita ambil dari AI gitu. Mungkin tantangan pribadi dari Duta Damai itu di lapangan gitu. Kami itu harus bisa membumikan isu-isu tentang perdamaian agar tidak terdengar jauh gitu, apalagi yang setiap kami bikin acara mungkin itu kata-katanya cukup berat ya gitu, karena berkaitan dengan terorisme, radikalisme sama intoleran gitu. Nah, karena kan damai sering dianggap wacana wacana besar, padahal sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat kan. Jadi bisa dibilang menyimpulkan apa yang Kak Hilma dan Kak Ismail tadi sampaikan, walaupun di zaman yang sudah sebagai AI sekarang ini kita masih perlu untuk menulis gitu, masih penting dan masih relevan untuk ke depannya kita menulis, karena gagasan-gagasan baru itu hadir dari pola pikir, dari berpikirnya seorang manusia gitu. AI bisa menyampaikan apa yang sudah ada sebelumnya gitu, tapi tidak bisa memprediksi apa yang akan ada di kedepannya gitu ya. Berarti kurang lebih seperti itu ya apa yang disampaikan Kak Hilma dan Kak Bisnu barusan gitu. Berbicara tentang tantangan tadi gitu, apa sih sebenarnya tantangan terbesar gitu yang dihadapi antara kolaborasi antara arah pikir dan duta damai? Tantangan terbesar dari kolaborasi narasi antara kedua komunitas ini, boleh dari Kak Hilma dulu. Sebenarnya antara Duta Damai dengan arah pikir ini sebenarnya satu jalan yang sama gitu, satu jalan yang bergerak di dalam media atau bahkan di dunia gitu. Yang menjadi sebuah hambatannya itu adalah sebenarnya membuat percaya orang lain terhadap tulisan kita tuh susah. Baik itu Duta Damai juga bergerak dalam bidang ini ya, juga mengatasi radikalisme begitu kan. Dan kalau kita bahas mengenai radikalisme tuh sebuah pemahaman yang mungkin tidak dengan gimana ya, bukan ideologis sebenarnya, cuma kayak lebih ke jadi saya dengan kita selain manusia gitu. Nah, kalau kita bikin tulisan seperti radikalisme gitu kan, atau bahkan terorisme, dan itu juga merupakan membuat orang percaya terhadap gagasan itu susah sebenarnya. Ini salah loh, ini salah loh gitu kan, tapi orang percaya itu tantangannya gitu kan. Padahal niat kita tuh berdasarkan dengan ada kebermanfaatan. Iya, ada Ya, kalau berbicara tentang tantangan, nah dari tantangan tersebut sekiranya apakah sudah pernah memikirkan solusi bagaimana agar dapat tantangan tersebut dapat teratasi? Atau boleh dari Kak Bismil terlebih dahulu, karena tadi dari Kak Hilma. Tantangannya yang bisa dapat teratasi ya, pertama itu benar orang susah percaya, yang kedua ya yang itu yang pertama ya, yang kedua itu waktu juga sih kendalanya gitu, apalagi kita kan sama-sama mungkin pengen kegiatan ya, jadi cari waktu buat antara arah pikir dan Duta Damai buat diskusi itu mungkin lumayan susah ya waktunya. Mungkin solusinya itu ya pertama itu kayak kita membumikan mungkin atau biar narasi-narasi kita diterima oleh masyarakat gitu. Kalau dari Hilma sendiri bagaimana? Oke.
tulisan itu bersifat narasi ya, penuh narasi yang kita bahas hari ini, Benar sekali. dan membuat orang bisa bisa reflektif dengan apa yang kita pikirkan. Itu butuh sebuah penguatan yang jiwasraya, baik itu dalam bentuk karyanya atau bahkan dalam bentuk referensinya atau bahkan bentuk caranya begitu. Nah, menulis itu merupakan suatu hal yang sebenarnya mudah, tapi tidak semua orang menulis gitu. Dan membaca itu mudah dengan bacaan buku misalkan seperti ini, Senapa ini misalkan mudah sebenarnya membaca, tapi tidak semua orang tertarik begitu. Nah, untuk membuat seseorang itu bisa membaca dan menulis itu butuh suatu proses dari diri itu sendiri. Itu kenapa dia hidup sebenarnya, kenapa dia berpikir, kenapa dia ada di sini, ya untuk berpikir. Dan saya pernah dengar juga di anak meeting kita ada kata-kata pikir. Jadi dengan kata tersebut, baik itu dalam membaca bahkan nulis, jangan pikirkan itu sebuah hal susah, tapi itu merupakan suatu hal yang ingin kita laksanakan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita ingin mengenal dunia silakan membaca, kalau misalkan kita ingin mengenal dunia silakan menulis begitu. Nah, apapun yang kita inginkan dalam tulisan, bikin sebuah alasan mengapa aku harus menulis, mengapa aku harus membaca. Ya, karena aku punya pikiran gitu. Dan kenapa aku ada di sini? Karena aku berpikir. Kenapa aku berpikir? Karena aku manusia pada hakikatnya gitu. Seperti itu kan bisa. Masya Allah, keren banget ya Hilma sama Kak Isma ini. Insya Allah luar biasa. Ternyata untuk kita bisa menulis, tentunya kita harus membaca, kita harus memperbanyak kosakata, memperbanyak referensi kita dengan cara membaca, teman-teman. Nah, kita sudah hampir di penghujung episode ini. Tapi aku mau sebelum aku tutup sesi kali ini, aku mau minta dulu dong dari Kak Hilma dan Kak Ismil satu pesan atau harapan gitu buat anak muda yang sekarang sedang belajar menulis dan membangun narasinya sendiri gitu. Boleh dari Kak Ismil terlebih dahulu. Oke, buat teman-teman di luar sana mungkin ya, kalau kamu belum bisa menulis panjang, coba deh mulai dari cerita pendek. Mungkin kalau belum bisa menulis sendiri, baca tulisan orang lain gitu, yang dimana itu mungkin arah ceritanya yang kalian sukai gitu. Terus semua narasi besar dimulai dari langkah kecil, dan di dunia yang penuh kekacauan, menulis adalah bentuk keberanian. Oke, kalau dari Kak Hilma bagaimana? Satu pesan atau satu harapan untuk anak muda yang sekarang sedang belajar menulis atau bahkan sekarang baru belajar untuk mau membaca gitu agar bisa menulis. Silakan dari Kak Hilma. Sebenarnya kata teori Maslow ya, kita tuh punya 5 tingkatan dalam kehidupan. Yang terakhir itu adalah proses diri. Nah, ketika kita ingin bermanfaat orang lain, pengembangan apa yang kita inginkan gitu. Oleh karena itu, aku berharap teman-teman yang lagi nonton atau bahkan yang lagi menulis atau bahkan yang ingin mencoba menulis, silahkan dimulai dari hal kecil dulu. Misalkan lagi menulis dengan puisi gitu, bahkan kehidupan sehari-hari, hari ini aku ngapain, besok aku ngapain gitu. Nanti ketika teman-teman sudah menulis hal tersebut, coba membaca, dan aku sudah menemukan sebuah kisahnya. Oleh karena itu aku mencoba menulis apa yang aku inginkan gitu. Nah, untuk teman-teman, cobalah menulis, karena menulis itu adalah sebuah hal yang mengasihkan kalau kita ingin menulis begitu. Karena pada dasarnya kalau kita tidak menulis, orang nggak tahu kita siapa begitu. Dan pada hakikatnya tadi yang saya bilang ya, manusia itu punya pikiran dan lahir karena fitrahnya
selanjutnya.